Halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Rialdi di channel OSI Indonesia. Wah, udah lama banget ya kita nggak ngobrol lagi, kita nggak sharing-sharing lagi soal film. Maka dari itu di kesempatan kali ini yuk kita ngobrol lagi soal film. Udah lama banget ya channel ini nggak ngupload lagi video karena mungkin ya karena lupa password kali ya. Dan sekarang udah inget lagi passwordnya dan saya punya kesempatan lagi untuk membagikan ilmu saya kepada rekan-rekan semua. Nah, bukan maksud saya menggurui, akan tetapi di sini kita sama-sama belajar ya, karena hidup adalah belajar. Oke, di kesempatan kali ini rekan-rekan saya mau membahas tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa lolos casting. Memang tidak dijamin 100% akan tetapi kemungkinannya 95%. Nah, akan lolos casting, bagaimana caranya, terus supaya kita bisa menghadapi para caster dengan baik dan juga supaya kita nggak gugup, bagaimana tuh caranya. Maka dari itu kita sharing-sharing di sini yuk. Ya, sekali lagi rekan-rekan, bukan maksud saya menggurui, tetapi kita sama-sama saling belajar karena hidup adalah belajar. Dan ini juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya selama di dunia perfilman. Oke, memang pengalaman saya nggak sebanyak para senior ya, akan tetapi kalau bertemu dengan para senior jangan ragu untuk bertanya, karena itu menambah ilmu. Ilmu itu sangat bermanfaat saat kita memasuki ranah tersebut. Ya, kita bahas sama-sama yuk tentang casting. Langit, bisakah kau turunkan petir untuk menyambar tetangga yang... Casting adalah ini ya, suatu seperti audisi seperti itu. Kata sederhananya seperti itu, seperti audisi lah. Pemilihan calon pemain untuk sebuah proyek film, sinetron maupun FTV. Ya rekan-rekan, pernah nggak sih ikutan casting dan bagaimana ya? Pada saat menghadapi caster itu bagaimana perasaan? Pastinya hati ini berdegup kencang seperti genderang mau perang, asik. Yang pastinya banyak saingan juga ya. Kita melihat beberapa orang bikin kita insecure gitu dengan penampilannya. Saat kita hadir ke lokasi casting, kita lihat bukan saingan sih, artinya sesama orang yang mau di casting juga gitu. Rekan-rekan pasti merasa, wah dia lebih ganteng dari gua nih gitu, lebih keren daripada gua, lebih cantik lagi daripada gua, terus lebih hebat nih kayaknya lebih banyak duit, nah gampang kayak jalannya tuh. Nggak seperti itu rekan-rekan. Yuk, kalau misalkan kita bisa mengikuti tahapan casting itu dengan benar, ya kemungkinan kita akan berhasil, kita akan menang. Akan tetapi jangan dengan cara yang curang juga gitu ya. Harus dengan cara yang murni, benar-benar berdasarkan kebenaran lah begitu ya, bukan dengan cara yang curang pastinya. Dan kita juga saat bertemu dengan dalam tanda kutip saingan lah seperti itu, teman kita sesama orang yang mau di casting begitu, atau peserta casting, jangan sekali-kali kita merasa insecure atau merasa ngiri dengan penampilannya. Bahkan sampai bikin kita minder karena ngelihat penampilan dia, wah lebih ganteng nih, wah lebih cantik nih gitu kan, wah kayaknya ini bakal kepilih nih soalnya keren. Belum tentu rekan-rekan, karena zaman sekarang itu, bukan zaman sekarang, emang dari dulu juga dalam sejarah perfilman dari seluruh dunia ini, tidak harus ganteng, tidak harus cantik untuk menjadi seorang artis. Artinya ganteng dan cantik itu cuma formalitas aja gitu. Memang paling banyak tuh diantara mereka yang ganteng, yang cantik, betul, yang badannya proporsional juga, yang badannya tinggi juga gitu kan, yang pokoknya penampilannya keren dan sebagainya. Tentu saja enggak, karena casting itu membutuhkan peran atau karakter yang lagi dibutuhkan. Karakter seperti apa yang dibutuhkannya gitu kan. Misalkan teman-teman secara kebetulan kepalanya botak gitu, kepalanya pelontos, kebetulan ada info casting membutuhkan orang yang kepalanya botak gitu. Itu kan sesuai dengan penampilan rekan-rekan, dengan info juga bisa disesuaikan seperti itu. Dan jangan sampai begitu info casting datang yang butuhnya rambut gondrong, rekan-rekan yang rambutnya botak malah datang, itu justru nggak akan kepilih. Ya kalaupun kepilih juga mungkin jadi ekstras ya, bukan jadi pemain yang dicari seperti itu. Yo, sarte yo. Sekiranya ada 10 cara nih yang saya bisa bagikan di sini supaya bisa mempermulus ya, dalam tanda kutip mempermulus atau
bisa memberikan ilmu tentang jalan atau perjalanan rekan-rekan semua yang mau ikutan casting. Yang pertama, cari banyak informasi rekan-rekan. Karena betapa pentingnya informasi itu saat kamu ingin memasuki dunia perfilman, perbanyak informasi tentang casting. Jadi, dari mana aja? Mau dari media sosial, kan sekarang udah ada Facebook, sudah ada WA, dan Instagram juga, dan macam-macam lah. Itu cari info casting gitu kan. Nah, dengan informasi tersebut, rekan-rekan juga di situ bisa tugasnya belajar mengamati dengan seksama itu yang dibutuhkan itu untuk apa. Misalkan untuk film, apakah untuk iklan, untuk FTV, atau untuk apa, bisa itu ya. Tapi yang seperti saya paparkan di awal tadi, biar bagaimanapun juga itu harus sesuai dengan karakter yang dibutuhkan rekan-rekan. Jangan sampai yang dibutuhkannya kulit putih, Anda semua yang kulitnya hitam, malah datang, jadi nggak akan terpilih. Yang penting sesuaikan dengan karakter yang dibutuhkan dengan penampilan Anda gitu rekan-rekan. Seperti tadi sekali lagi, misalkan yang dibutuhkan itu pria cebol misalkan, sedangkan rekan-rekan tinggi badannya, lalu datang ke lokasi syuting, lokasi casting yang membutuhkan pria cebol seperti Ucok Baba misalkan, ya nggak akan kepilih lah pastinya, karena yang dibutuhkan itu pria yang pendek katanya, bukan pria yang tinggi. Tapi kenapa rekan-rekan yang badannya tinggi malah datang ke situ? Kan nggak sesuai gitu kan, nggak cocok. Maka dari itu yang pertama, cari informasi, lalu sesuaikan dengan kecocokan diri rekan-rekan. Seperti apa diri rekan-rekan, pas nggak? Dan juga umurnya kan pasti dicari. Misalkan butuh yang umurnya 15-30, apakah rekan-rekan merasa rentang usia rekan-rekan itu berada di posisi itu, misalkan di antara 15-30 gitu ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan umurnya 21 itu kan masuk gitu, dari 15 ke 30 ya kan. Nah, yang kedua, sesuaikan dengan kostum casting atau kostum yang dibutuhkan saat casting. Misalkan kostum yang dibutuhkan itu adalah untuk penari sari India, atau untuk menjadi cewek Jepang yang memakai kimono. Mau nggak mau rekan-rekan yang datang casting itu harus membawa kimono kalau perlu. Ya kan nggak mungkin pihak casting yang menyediakan. Pihak casting mau tahu sejauh mana nih calon bintang ini yang mau di casting nih dalam berjuang, dalam berusaha. Jadi nggak akan dimanjakan rekan-rekan. Jangan harap rekan-rekan misalkan ketemu sama info casting yang dicari untuk peran kiper dalam serial futsal misalkan, dan harus datang kostumnya memakai sarung tangan, seragam futsal, dan sepatu futsal. Mau nggak mau rekan-rekan yang datang itu harus memakai sepatu futsal dan pernak-pernik futsal semuanya, termasuk sarung tangan yang dibutuhkan tadi. Nggak mungkin pihak caster atau casting itu mengadakan. Kalaupun ada, ya mungkin itu ada kebijakan dari produsernya seperti itu, tapi itu jarang sekali rekan-rekan. Yang pasti yang lebih seringnya seperti itu, kita harus bawa kostum sendiri sesuai yang dibutuhkan. Ya, yang ketiga, sering-sering latihan lah dan terus belajar. Maksudnya apa sih sering latihan dan terus belajar? Begini rekan-rekan, sebelum kita ikutan casting, ada baiknya kita tuh di rumah kan punya kaca, punya cermin. Coba di depan cermin latihan acting sebelum ikutan casting. Misalkan dalam info casting dikatakan bahwa kita harus menjadi pribadi atau karakter yang pemarah. Ya kita harus latihan sebagai orang yang berjiwa pemarah tuh atau arogan seperti apa di depan kaca. Jadi dengan itu kita bisa melihat bagaimana acting kita saat marah. Terus juga bisa juga lewat selfie depan kamera seperti ini gitu. Depan kamera kita merekam diri kita sendiri sedang acting, lalu kita lihat hasilnya seperti apa acting kita itu di depan kamera handphone misalkan. Nah itu akan mengasah skill kita bagaimana untuk bisa nanti saat casting nggak akan gugup lagi. Kalaupun nervous juga nggak nervous amat. Ada sedikit percaya diri atau percaya dirinya nggak akan turun lah gitu, karena kita merasa udah banyak belajar dan udah banyak mengasah dan berlatih gitu ya. Jangan sampai rekan-rekan merasa minder ketika bertemu dengan peserta lain yang lebih tampak keren, yang lebih tampak ganteng atau lebih tampak cantik. Jangan sekali-kali minder ya. Dan jangan pula kita merasa terlalu percaya diri. Misalkan kita nih merasa kita ganteng, kita cantik, kita keren, kita merasa diri kita paling keren daripada semua, itu jangan. Yang pasti sesuaikan aja. Nah yang keempat, kamu harus casting tepat waktu.
kamu wajib datang tepat waktu supaya castingnya itu by appointment. Tepat waktu ya, harus on time kitanya. Kalau misalnya nggak on time nanti dianggapnya kurang disiplin rekan-rekan. Caster itu bermacam-macam orang, ada yang lembut, ada yang arogan, cuma kebanyakan dari mereka tuh yang keras, yang kasar, yang galak. Akan tetapi di sini galaknya bukan galak jahat, tapi galak mendidik. Kasarnya juga bukan kasar seperti Atletico Madrid sedang main, enggak. Tetapi kasarnya itu karena kasar mendidik juga, supaya bisa nggak disiplin nih pesertanya gitu. Intinya baru jadi peserta aja, baru jadi calon aja udah nggak bisa disiplin. Bagaimana kalau jadi artis? Jangan-jangan kalau udah kepilih jadi pemain malah tambah nggak disiplin. Kan nanti akhirnya jadi sering terlambat ke lokasi syuting, ya akhirnya molor deh itu jadwal. Maka dari itu rekan-rekan harus yang namanya on time. Yang kelima, jadilah diri sendiri atau be yourself. Memang kita nggak perlu menjadi orang lain sih. Kita boleh mengidolakan seorang sosok. Seperti saya mengidolakan Bruce Lee, akan tetapi saat di casting waktu itu saya nggak meniru Bruce Lee, tetap memakai ciri khas sendiri. Jadi rekan-rekan kalau misalnya pengen ikutan casting harus menjadi diri sendiri ya. Betapa banyak orang sukses karena memiliki ciri khas, maka dari itu rekan-rekan semua harus punya ciri khas supaya bisa dilirik sama banyak orang, termasuk produser itu sendiri rekan-rekan. Poin ke-6, jaga sikap. Betapa pentingnya kita menjaga sikap atau attitude pada saat casting rekan-rekan. Karena gini ya, begini rekan-rekan, kalau rekan-rekan ikutan casting, mau nggak mau itu tuh kamu sebagai tamu di kantor milik orang lain, di tempat orang lain. Jadi kalau sampai tiba di sana, begitu masuk, ucapkan selamat pagi selamat malam kalau castingnya malam. Terus kalau misalkan selesainya pamitan, ucapkan terima kasih. Kalau ketemu sama teman-teman di sana yang sesama peserta casting, ya salam-salaman, kenal-kenalan, seperti itu rekan-rekan. Jangan sok, jangan belagu, jangan takut nggak dijawab kalau nanya gitu kan. Yang penting kita udah memberikan kesan pertama yang baik. Begini rekan-rekan, percuma lu punya percuma lu punya skill, tapi kalau nggak punya attitude, karena biar bagaimanapun juga dunia entertainment ini nggak hanya membutuhkan skill. Sekali lagi, bukan hanya skill yang dibutuhkan, tetapi attitude atau sikap. Bagaimana kita bisa sukses kalau dibenci banyak orang? Kan kalau main sukses harus disukai banyak orang dulu. Nah, bagaimana caranya supaya disukai? Benerin dulu tuh attitude makanya. Jadi kalau misalkan kita udah sampai di lokasi casting nih, jangan sekali-kali pasang muka judes begitu. Jangan sekali-kali mengatakan kata-kata yang tinggi, jangan juga merendah diri, merendah banget gitu. Dan jangan pula minder, dan jangan pula pelit senyum. Pokoknya harus komunikasi yang dengan baik, attitude juga harus baik, terutama sama para caster yang akan mengcasting kita loh. Oke? Jadi kesan pertama yang baik adalah melihat orang, kita akan dilihat orang, wah ini orang baik nih gitu, orang keren nih, attitude-nya keren, skillnya juga, lebih-lebih kalau skillnya juga bagus, insya Allah kedepannya lebih baik. Yang ketujuh, kita harus confident atau percaya diri. Percaya diri itu yang seperti apa sih? Artinya gini rekan-rekan, kita boleh percaya diri akan tetapi jangan terlalu pede gitu ya. Seperti yang di awal-awal saya bahas tadi, minder juga jangan terlalu minder. Memang sih mendingan kepedean daripada minder, cuman saya pikir dua-duanya harus seimbang deh gitu. Minder sewajarnya, pede juga harus sewajarnya. Minder nggak salah sih gitu kalau kita melihat yang lebih baik gitu. Akan tetapi jangan sampai minder kita itu menyebabkan hilang percaya diri, nah itu bahaya. Yang kedelapan, hati-hati ketipu. Awas, banyak penipuan. Banyak sekali penipuan ya. Penipuan. Tipu, dunia yang penuh tipu. Ya begitulah rekan-rekan, yang namanya dunia entertain itu banyak sekali oknum-oknum nakal, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya, yang menjadikan para calon artis atau para ekstras atau talent yang ingin ikutan casting atau para peserta casting ini adalah korbannya gitu. Mereka menganggap bahwa orang-orang ini nggak berpengalaman nih, yang baru-baru nih gitu. Makanya mereka langsung berpikiran, bagaimana jika kita peralat, kita tipu, kita iming-imingi. Nah, iming-iming ini yang bahaya rekan-rekan. Hati-hati ketipu. Jangan sampai kamu kehilangan uang banyak hanya karena casting ini doang. Karena yang namanya casting itu gratis rekan-rekan, di mana-mana tuh gratis. Nggak ada yang namanya casting tuh bayar. Di seluruh dunia kecuali di Nepal, mungkin saya pernah dengar waktu itu ada casting bayar di sana. Itu kan negara orang, tapi di sini di Indonesia ini termasuk negara yang menggratiskan casting. Seperti itu rekan-rekan.
Terus yang pertama kan tadi jangan sampai kehilangan harta dan uang benda juga cuma gara-gara masalah pengen ikut casting harus berhasil karena diiming-imingi sesuatu. Banyak nih remaja-remaja putri yang kehilangan keperawanannya karena pengen jadi artis. Mereka apa sih, para orang-orang oknum-oknum itu tuh, saya nggak berani nyebut profesinya apa karena ini bukan masalah profesi tapi oknum, orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi. Mereka memanfaatkan orang-orang baru ini, terutama remaja-remaja putri yang pengen jadi artis nih gitu, dihilangi keperawanannya gitu. Sering saya dengar nih kuping nih, berapa perempuan aja, berapa anak remaja aja yang katanya dijebol keperawanannya hanya demi pengen jadi artis gitu. Tapi bodohnya lagi, si gadis itu kenapa mau gitu. Coba kalau dia lebih hati-hati, lebih milih-milih dan banyak-banyak berdoa sebelum berangkat casting, mungkin dia nggak akan seperti itu ya. Akan tetapi mungkin itu ya si oknumnya jahat, ditambah lagi si korban juga bego lagi, kenapa mesti mau gitu kan. Itulah dia, kita harus cerdas, jangan bego supaya kita bisa selamat gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan segalanya hanya karena ya iming-iming tadi gitu rekan-rekan. Kamu bakal jadi artis nih, tapi dengan syarat telanjang dulu misalkan. Janganlah gitu, jangan ya gitu. Apalagi anak-anak cewek nih gitu, hati-hati. Nah, yang poin ke-9, jadi yang terbaik dari diri kamu rekan-rekan. Be your best. Rekan-rekan punya skill apa nih dalam acting? Misalkan rekan-rekan lebih jago dalam acting dalam masalah nangis misalkan. Tunjukkan kalau memang diperlukan, kalau memang dipinta. Misalkan klien itu suka nanya, klien atau para caster itu suka nanya nih, kamu lebih ahli apa dalam acting? Adegan apa? Karakter apa? Karakter cengeng. Coba kalau karakter cengeng bisa nggak nangis? Keluarkan tuh skill rekan-rekan yang katanya jago nangis. Keluarin tanpa bantuan bawang, tanpa bantuan tetes mata, tanpa bantuan berhayal yang enggak ya. Pokoknya langsung bisa nangis dengan cara yang rekan-rekan bisa. Dan yang terakhir adalah yang ke-10, terus mencoba. Mungkin rekan-rekan jengkel ya kalau sering gagal lagi. Kalau zaman dulu mah apa ya, gagal maning son. Ya bukan mengajarkan rekan-rekan untuk menyerah, bukan. Akan tetapi saya mengajarkan rekan-rekan untuk terus mencoba. Jangan menyerah. Memang sih kesel ya, memang sih jengkel ya kalau kita gagal terus gitu. Kapan sih berhasilnya gua gitu. Mungkin belum saatnya, akan tetapi akan tiba saatnya rekan-rekan akan berhasil. Yakin deh, memang nggak akan semua orang ditakdirkan untuk menjadi artis, tapi takdir yang sampai kepada mereka yang jadi artis itu adalah orang-orang yang nggak bisa menyerah atau pantang menyerah. Orang-orang yang pantang menyerah itulah yang takdirnya menjadi artis gitu. Memang tidak semua orang ditakdirkan menjadi artis. Siapa sih yang gagal menjadi artis? Ya dia yang menggagalkan dirinya sendiri dengan cara menyerah. Sebetulnya nggak ada yang gagal, cuman kalau rekan-rekan menyerah, disitulah rekan-rekan gagal. Oke rekan-rekan, sampai di sini perjumpaan kita, sampai di sini kita ngobrol soal film ya. Cuman ini yang bisa saya bahas tentang casting. Mau kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi bukan maksud saya untuk menggurui, berdasarkan pengalaman juga dan tanya-tanya banyak kepada para senior dan teman-teman di lokasi. Seperti inilah, kalau punya ilmu jangan sampai dikantongin sendiri dong gitu ya. Harusnya bagi-bagi nih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Nanti kita ngobrol lagi soal film. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ngasih kritik atau saran, terutama pertanyaan, bisa lewat WA nih ya. Bisa lewat WA ini. Tuh di sini. WA. Nomor WA-nya ini. Atau lewat email bisa. Emailnya ini. Atau bisa juga di komen. Oke rekan-rekan. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. I love you kalian. Saya Rian Lee. Tetap jauhkan diri dari kegagalpahaman.